إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليكم عباد الله، حياكم الله وبياكم وتقبلنا أعمالنا وسجودنا وركوعنا وأوقاتنا وعباداتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita akan bahas tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah Allahu latifun bil ibad. Allah Azza wa Jal yang paling sayang dengan aku, yang paling sayang dengan kita, yang memberikan seluruh nikmat sebelum pun kita berada. Khalaqallahu al-jannah qabla an yakhluqa Adam. Allah cipta surga padahal sebelum ada Nabi Adam dan belum ada manusia. Allah yuridu li'ibadihi al-khair. Allah mencari kebaikan untuk kita, mengajak kita ke surga. Kirimkan seluruh para nabi dan rasul, petunjuk dan hidayat untuk kita. Sediakan surga yang lebarnya langit dan bumi untuk kita. Allahu latifun bil ibad. Bukti rahmat Allah di setiap jam, di setiap tempat sudah berada. Tetapi siapa yang bisa melihat? Maka disinilah kita butuh poin yang kedua, al-iqrar bin ni'am. Ar-ridha sabilul jannah. Ridha dengan Allah, iqrar, mengakui nikmat Allah Azza wa Jalla yang sudah diberikan, itulah perjalanan kita ke surga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kam hiya an-ni'am allati an'ama Allahu 'alaiha bina. Berapa banyak nikmat diberikan dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada nikmat dari para ulama yang diberikan sebelum kita berada, sebelum dicipta sudah diberikan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan ada nikmat yang di masa kita, dalam kehidupan kita, dan ada nikmat yang sesudah kita. Tetapi untuk kita sendiri bagian nikmat berbeda. Karena di mata kita sendiri ada nikmat yang kita sadar, tetapi paling banyak nikmat yang kita tidak sadar. Yaqulullah Azza wa Jalla fi kitabil muhkam li'ilafi Quraisy. Sampai kapan? Sampai kapan Quraisy menikmati nikmat Allah tapi tidak diakui? Sampai kapan Allah Azza wa Jalla memberikan berapa banyak nikmat kepada kita, tapi kebanyakannya malah tidak disadari. Hanya orang beriman saja yang di setiap waktu merasa seperti tenggelam di laut nikmatnya Allah. Ya Allah, saya belum bersyukur dengan nikmat yang sudah diberi, malah sudah diberi yang baru. Bagaimana bisa sanggup bersyukur ya Allah? Masa lalu saya sudah penuh dengan nikmat yang tidak disadari, lebih banyak daripada yang disadari. Belum saya bisa bersyukur nikmat di masa lalu saya, tapi terus-terusan turun nikmat dari Allah Azza wa Jal. Tetapi banyak orang yang tidak mengakui. Dan sebaliknya kata yang tadi, ar-ridha sabilul jannah. Wa la in syakartum la azidannakum. Selanjutnya, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ar-ridha sabilul jannah. Seperti ayat tersebut. Bersyukur Allah nambah lagi. Bersyukur Allah nambah lagi. Bersyukur Allah nambah lagi. Sampai kapan? Tidak ada batasan.
Tapi yang sering terjadi sebaliknya. Yang pertama, nikmat Allah yang sudah diberikan tidak diakui. Malah merasa tidak punya apapun. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka, fasawwak, fa'adalak, fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Wahai manusia, bagaimana bisa tertipu dengan keadaan Allah Azza wa Jal yang menciptaimu? Khalaqaka fasawwak. Bagaimana bentuk kita? Fa'adalak fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Al-iqrar bin ni'am. Maka yang pertama, akuilah, ucapkan terima kasih. Lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Lakal hamdu ala ni'amin lam atlubha. Segala puji kepada Allah yang memberikan nikmat kepadaku sedangkan tidak pernah diminta. Sebaliknya, banyak orang langsung komplain. Kurang apa, kurang apa, kurang A, kurang B, kurang C. Sedangkan Allah tetap memberikan nikmat lagi dan lagi. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Sedangkan mereka tidak mau mengikrarkan nikmat Allah, tapi Allah masih tetap memberikan. Dan ini hal yang bikin orang beriman sampai terfitnah bertanya kepada Allah, ya Allah, orang zalim sampai kapan diberikan kesempatan? Sampai kapan diberikan nikmat? Karena hatinya berburu-buru. Maka disinilah ada batasannya, hati-hati. Li'ilafi Quraisy, sampai kapan? Hati-hati. Dari hadis Rasulullah berkata, manfaatlah 4 sebelum 4. Salah satunya kehidupan sebelum kematian. Sampai kapan menikmati masih hidup? Sedangkan sudah jelas tidak ada jaminan di dunia kapan aja bisa meninggal. Manfaatkan kekayaan, keleluasan sebelum kesempitan dan kemiskinan. Diberikan kesempatan, diberikan harta, diberikan macam nikmat Allah. Sampai kapan menunggu tidak diarahkan ke ridha Allah Azza wa Jal? Maka ini yang kita butuh belajar. Iqrarkan nikmat Allah. Na'udzubillahi minal kufr, na'udzubillahi minal juhud. Tetapi orang yang selalu minta dan sama sekali. Contohnya bagaimana seorang ayah punya 2 anak. Salah satunya ditanyain, wahai anakku, ada kebutuhan? Enggak ayah, kelebihan ayah sangat banyak. Saya belum bisa berterima kasih. Saya belum bisa membalas. Tidak butuh ridha ayah saja. Sedangkan satu lagi bilang mana butuh, tapi tidak pernah berterima kasih. Perkiraan ayah mau berikan ke siapa? Lebih sayang sama siapa? Maka hati-hati. Ar-ridha sabilul jannah. Merasakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ramadan tuhfatullah li'ibadihi. Kata para ulama, Allah pengen melebihkan hambanya, memberikan, memudahkan kesempatan ke surga. Maka diberikanlah hadiah bulan Ramadan. Dan bukan hanya segitu saja, malah di bulan Ramadan diberikan Lailatul Qadr. Tapi hati-hati, kita bukan hamba Ramadan. Kita bukan hamba Lailatul Qadr, malam Al-Qadr. Tetapi kita hamba Allah Azza wa Jalla. Maka di sini harus sadar. Kenapa banyak orang bertanya? Saya nanya balik ke orang yang bertanya pertanyaan tersebut. Pak Ustadz, kapan malam Al-Qadr? Kenapa pertanyaannya seperti itu? Apakah mau beribadah kepada Allah hanya di malam Al-Qadr saja? Apakah rahmat Allah sudah terbatas hanya di malam Al-Qadr saja?
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau malam Al-Qadr hanya satu malam dalam bulan Ramadan, dan bulan Ramadan hanya satu dalam satu tahun, tetapi Allah selalu berada dan rahmatnya selalu berada. Maka Allah sembunyikan, salah satu hikmah dari para ulama, disembunyikan malam Al-Qadr supaya dicari di setiap malam. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dicari. Tetapi kita, semoga semua umat Muhammad dapat malam Al-Qadr. Dan di sini harus kita jelaskan salah satu penjelasan asbabun nuzul. Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat, dulu ada cerita seorang di Ummul Kitab, di Ahlul Kitab, orang yang dulu umat Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Dia berjihad, berjuang dengan pedangnya selama 1000 bulan. 1000 bulan tidak istirahat. Berjihad terus selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Maka harus kita paham kenapa turun, kenapa diberikan kesempatan mulia ini. Para sahabat mendengar ada seorang berjuang, berjihad selama 1000 bulan. Ya Allah, pahalanya seperti apa ini? Para sahabat langsung, ya Allah, bagaimana ya? Tapi ini target yang sangat sulit. Siapa yang bisa berjihad 1000 bulan? Rasulullah bertanya, kalian dahsyat karena pahalanya besar, pengen dapat pahala seperti itu? Mau dapat pahala seperti itu? Berjihad 1000 bulan, mau? Maka Rasulullah menyampaikan, umatku dapat pahala lebih. Hati-hati dengan bahasa Arab, khairun, lebih daripada 1000 bulan berjihad. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, dan nauzubillah, banyak orang tidak mau. Tidak mau pahala 1000 bulan berjuang. 1000 bulan. Tidak mau terima kasih. Iktikaf 10 hari terakhir, sibuk. Ya udah cari aja layali al-witriyah, tidak mau, tidak butuh. Bagaimana orang seperti itu dapat pahala Allah Azza wa Jalla dan dapat rahmatnya? Makanya petunjuknya Allah selalu ajak di Ramadan, di selain Ramadan ada tempat yang khusus seperti di Makkah. Pahala di sana berbeda. Ada waktu yang khusus, ada tempat yang khusus. Selalu Allah memberikan kesempatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah, Allah yang manggil. Kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, sifat ahli surga. Allah ridha dan kita ridha. Radiyatan mardiyah. Masuklah dengan hamba-hamba saya. Masuklah surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lihat bagaimana Allah yang ajak. Allah yang mengajak kita, padahal Allah tidak butuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang tidak mau? Hadis dari Rasulullah menjelaskan, semua umatku akan masuk surga, semuanya, kecuali yang tidak mau. Para sahabat dahsyat. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang ikuti saya, siapa yang nurut sama saya, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Maka para ulama menjelaskan, kalau kita belajar rahmat Allah Azza wa Jal, kalau kita betul-betul belajar rahmat Allah, pasti kita bilang, terus neraka buat siapa kira-kira ya? Kayaknya neraka sepele.
Gak ada yang masuk neraka dengan aturan seperti ini. Yang sempil aja satu kebaikan minimal 10. Dosa hanya satu. Dan diberikan 6 jam untuk bertaubat, untuk beristighfar. Kemudian baru ditulis 1. 5 kali sholat menghapuskan antaranya. Jumat ke Jumat menghapuskan di antaranya. Ramadan ke Ramadan menghapuskan di antaranya. Bagaimana ada orang mau masuk neraka? Gimana caranya? Rahmat Allah sangat luas. Wa wasi'at rahmati kulli syai'. Janganlah jadi hamba Ramadan. Sebentar lagi Ramadan selesai. Semoga kita semua dapat malam Al-Qadr. Tetapi kita bukan hamba Ramadan. Dan kita bukan hamba malam Al-Qadr. Siapa itu hamba Ramadan? Yang beribadah sama Allah hanya saja di bulan Ramadan. Siapa hamba Lailatul Qadr? Yang beribadah sama Allah hanya di Lailatul Qadr. Tetapi Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan setiap waktu dan tempat. Di mana-mana ada Allah, kapan aja ada Allah. Rahmatnya terbuka untuk siapa aja. Maka carilah rahmat Allah dan kejar rahmat Allah dengan sungguh-sungguh. Aqulu qawli hadza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Laysa al-Azizul Jabbar. Laysa al-Muntaqim. Bal Ar-Rahman Ar-Rahim. Selalu Allah dekat dengan hambanya. Jika datang orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah jauh jadi harus kita manggil keras? Atau dekat, jadi kita ngomong dengan rahasia, dengan suara yang kecil? Turun langsung jawab dari Allah Azza wa Jal. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan di sini tidak turun kata faqul, katakanlah, tidak ada. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang saya, fa inni qarib, sesungguhnya saya sudah dekat, sudah menunggu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, menjawab doa orang yang berdoa. Maka para ulama berkata, sesungguhnya saya tidak ragu atau khawatir apakah doa saya dikabul atau tidak. Sama sekali tidak. Tidak ragu. Tetapi musibahnya apakah saya berdoa atau tidak. Musibahnya di saya. Saya yang tidak meminta. Tapi Allah selalu menjawab. Dan selalu memberi. Maka yang terakhir adalah berapa hari yang tersisa di bulan suci Ramadan, di bulan rahmat, di bulan Al-Quran, yang banyak kesempatannya. Setiap malam Allah Azza wa Jal ambil bagian orang yang sudah masuk ke neraka, dibebaskan. Kemuliaan Allah Azza wa Jal setiap malam. Maka sisa hari ini kita manfaatkanlah, kita ambillah. Dan ini juga berapa hari ini yang kita sangat butuh rezekinya, imannya untuk 1 tahun ke depan. Manfaatkanlah berapa hari ini. Tetapi sekali lagi, kalau sudah selesai Ramadan, udah. Kita anak hari ini tidak tinggal di masa lalu. Masa lalu biarkan saja. Amalan yang baik dari para ulama diamalkan lalu dilupakan. Kenapa? Siapa tahu diterima enggak. Selalu kejar yang baru lagi dan yang baru lagi. Sampai kapan? Sampai masuk surga. Makanya kita hari-hari ini sungguh-sungguh seperti akhir berlombaan. Tetapi awas, jangan kempes lagi. Sudah meninggalkan salah satu dosa di Ramadan, jangan lagi baik. Sudah mengamalkan salah satu sunnah dan kebaikan, usahakan beristiqamah. Banyak orang pasti bilang, Ramadan lain, cuaca lain, lingkungan yang lain.
Rauhaniyatnya lain, betul Pak. Benar sekali, lain. Tapi bukan artinya sesudah Ramadan kita jadi orang yang tidak baik. Tetap saja beristiqamah. Jatuh, berdiri lagi. Berdosa, bertobat lagi. Sampai kapan? Sampai masuk surga. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إني داع فأمنوا اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا قريب يا مجيب يا حنان يا منان أنت الغني عنا وعن عبادتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنك رزقتنا رمضان دون أن نسألك ورزقتنا ليلة القدر دون أن نسألك وأرسلت إلينا محمدا سيد البشر دون أن نسألك فنعوذ بك أن نسألك الجنة ولا تعطنا إياها يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا الجنة يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم قد أخبرنا نبيك ورسولك أن اسألوا الفردوس الأعلى أن إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في شهر رمضان اللهم نعوذ بك أن نكون من المردودين نعوذ بك أن نكون من المطرودين اللهم استجب لنا اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بني إمائك نواصينا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك نعوذ بك من كل شر وسوء نسألك منك من كل شيء سألك منه عبدك محمد ونعوذ بك من كل شيء استعاذ بك منه عبدك محمد يا أرحم الراحمين اللهم لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد اعتقت رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم لا صبر لنا على نار الدنيا فكيف لنا بنار الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم لا صبر لنا يا الله kita tidak kuat dengan api dunia. Bagaimana bisa sabar dengan jahannam ya Allah? Lepaskan lahir kita ya Allah dari neraka jahannam ya Allah. Lepaskan lahir kita dari neraka jahannam ya Allah. Allahumma arzuqna al-jannah. Allahumma arzuqna al-jannah. Allahumma arzuqna al-firdaus al-a'la ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-firdaus al-a'la ya arhamar rahimin. Nuqsimu alayka wa nuluh alayka ya akramal akramin. Ya arhamar rahimin. يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا سامع النجوى ويا كاشف الهم والبلوى اللهم استجب لنا اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم قد وعدتنا بالنصر في كتابك الكريم في سورة الإسراء اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أفق أمتنا وارجعها إلى الطريق الصواب يا أرحم الراحمين اللهم منا الدعاء ومنك الاستجابة يا أرحم الراحمين لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا أكرم الأكرمين اللهم استجب لنا اللهم ارحمنا اللهم أعطنا اللهم ارزقنا اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا يا أرحم الراحمين اللهم ثبت الأقدام إذا لاقينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واستووا واعتدلوا يرحمكم الله الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله